Menikah adalah salah satu hal yang susah untuk dilakukan bagi beberapa orang ya. Karena pernikahan tujuannya hanya sekali seumur hidup, makanya banyak orang yang menunggu waktu yang sangat-sangat tepat baru akan melakukan pernikahan. Bukan kenalan 3 bulan lalu menikah atau menikah karena perjodohan. Ini kita berbicara dalam skala artis ya guys. Kalau orang biasa mah 3 bulan atau dijodohkan kebanyakan si langgeng ya. Nah kalau selebriti pasti adalah putusan yang sangat berat untuk menentukan pernikahan. Entah itu karena karir, entah itu lawan main pasangannya, banyak sekali yang bisa mengganggu keputusan aktor untuk menikah. Karena hari Valentine sudah dekat, Mimin mau membagikan informasi seputar bagaimana aktor-aktor Bollywood ini melamar kekasih mereka. Harus digarisbawahi di sini guys, melamar di luar negeri itu sama dengan kondisinya menembak wanita di Indonesia ya. Bedanya melamar di luar negeri itu memakai cincin dan mengartikan siap untuk melakukan pernikahan, bukan untuk pergi malam minggu bareng. Dan beginilah cara unik aktor Bollywood melamar kekasih mereka hingga menikah. Menikah pada tanggal 7 Februari 2023, Sid Kiara tidak terasa sudah menjalani rumah tangga selama setahun nih. Mimin cuma berharap jangan sampai anak Sid Kiara nanti mirip dengan Karan Johar guys. Soalnya Sid adalah anak emas Karan Johar sementara Kiara adalah maskot keberuntungan Karan Johar. Bercanda ya Om Karan. BTW gaya lamaran Sid Kiara ini menyontek dialog dari filmnya Shershaah loh. Jadi saat itu Kiara Advani dan Sid Malhotra bersama keluarga Sid rencananya akan berlibur di Roma saat itu. Akan tetapi ibu Sid Malhotra terserang COVID-19, makanya hanya Sid Kiara yang ditemani ponakan Sid yang pergi ke Roma. Di Roma kata Kiara, Sid berjanji akan menghabiskan hidupnya bersama Kiara. Akan tetapi Kiara mengatakan, kamu harus meminta izin dulu sama orang tuaku. Ayo lakukan dengan cara yang benar, kata Kiara saat itu kepada Sid. Hari kedua liburan mereka di Roma, Sid mengajak Kiara berjalan-jalan setelah makan malam bersama. Tiba-tiba momen romantis muncul. Ada beberapa pemain biola yang muncul dari semak-semak dan memberikan surprise kepada Kiara. Sid kemudian berlutut di hadapan Kiara, tetapi Kiara tidak bisa berkata apa-apa. Karena Sid juga tidak bisa mengatakan apapun kepada Kiara, saking malunya dia membacakan dialognya dari film Shershaah untuk melamar Kiara. Aku adalah pria sederhana dari kota kecil di Delhi dan bla bla bla, kata Kiara. Sid menyontek dialog Shershaahnya. Karena kejadian itu Kiara tertawa terbahak-bahak sambil direkam oleh ponakan Sid Malhotra. Ini sih romantis tapi agak lucu ya guys menurut Mimin. Guys, penggemar itu masih kurang percaya kalau Ranbir Kapoor adalah orang yang bisa romantis juga loh. Soalnya yang pertama dia adalah orang yang malas berbicara, yang kedua dia adalah orang yang fobia komitmen, dan yang ketiga dia adalah pria yang sedikit kasar kalau berbicara. Ada yang heran gak sih kenapa Ranbir ini bisa cinta itu kepada Alia? Jadi ini adalah gambar viral yang dibagikan oleh ibu Alia Bhatt di mana Ranbir terlihat melamar Alia. Ranbir terlihat berlutut sementara Alia menutupi wajahnya karena terharu. Kata Alia, Ranbir tidak memberitahu siapapun kalau dia akan melamarnya di wilayah yang bernama Masai Mara itu. Ranbir sudah merencanakan dengan sempurna, kata Alia. Ia membawa cincin tanpa diketahui oleh orang-orang dan dia melamarku di tempat yang indah, tempat yang kami sukai berdua. Kata Alia itu sangat mengejutkan baginya karena beberapa kali mereka menunda pernikahan mereka karena COVID. Mereka seharusnya menikah lebih awal, akan tetapi ia menunggu untuk waktu yang tepat, bisa dilakukan secara terbuka juga ramai-ramai. Nah, kalian baru percaya kan kalau Ranbir Kapoor seromantis itu? Apalagi setelah Raha Kapoor putrinya lahir, Ranbir Kapoor makin cinta kepada Alia karena telah memberikannya cinta lainnya dalam hidup Ranbir. BTW benar nggak sih guys, ayah akan semakin mencintai istrinya kalau istrinya sudah melahirkan? Jarang sekali ada pria yang mau menerima wanita yang punya rekam jejak pacaran terlalu berlebihan. Seperti Deepika Padukone yang sampai mentato permanen di belakang lehernya dengan inisial RK Ranbir Kapoor.
Tetapi Ranveer tidak memandang masa lalu seseorang yang dia tahu dia hanya terpaku kepada kecantikan dan kesederhanaan Deepika Padukone. Tepat ketika mereka berdua mengerjakan film Golyokira Lila Ramlila. Bicara mengenai lamaran, Ranveer memang selalu orang yang paling romantis guys. Saat itu mereka memiliki waktu libur dari syuting dan Ranveer berniat menggunakan kesempatan emas itu untuk melamar Deepika secara langsung. Ketika Ranveer memperlihatkan cincin itu kepada orang tuanya sempat khawatir, apakah kamu sudah memberitahu orang tua Deepika sebelumnya, kata ibu Ranveer. Ranveer yang belum dewasa saat itu akui tidak dan belum memberitahu orang tua Deepika. Saya akan menikahinya jadi saya akan memintanya dari orang tuanya, kata Ranveer kepada ibunya saat itu. Momen itu berlangsung di Maladewa saat keduanya berlibur bersama. Momen romantisnya ketika Ranveer membawa Deepika memakai jasa petualangan sandbank memakai perahu yang membawa mereka ke tengah lautan. Di tengah laut itu ada sepetak kecil daratan berpasir dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Ketika tukang perahunya pergi, tinggallah Deepika dan Ranveer yang berada di tengah laut itu. Disitulah momen yang tepat aku melakukannya, melamar Deepika, kata Ranveer. Ya memang romantis sih guys, tapi Mimin cuma berpikir gimana ya cara mereka kembali ke daratan semula. Apakah tukang perahunya diberitahukan kembali sejam kemudian atau gimana nih? Abhishek Bachchan kalau bukan menjual nama ayahnya, dia tidak akan mungkin bisa percaya diri melamar dan menikahi Aishwarya. Pasalnya siapa sih yang tidak gugup dan merasa rendah untuk bersanding dengan Aishwarya ya guys. Jadi setelah pernikahan yang batal dengan Karisma Kapoor, kemudian juga bersama Rani Mukherjee, Abhishek berniat menggapai mimpi yang lebih tinggi lagi kepada Aishwarya. Abhishek Aishwarya mulai sama-sama jatuh cinta ketika mereka mengerjakan film Guru. Salah satu lokasi syuting yang diambil di New York. Tiap malam Abhishek merasa gelisah di balkon hotelnya. Ia terus berpikir bagaimana kalau aku melamar Aishwarya dan menikahinya. Setelah selesai dengan pembuatan film Guru, mereka lalu mempromosikan film tersebut. Kemudian di hari yang sama di malam hari Abhishek membawa Aishwarya ke atas balkon hotelnya. Di sanalah Abhishek melamar Aishwarya dengan cincin dan Aishwarya langsung mengatakan iya untuk menikah dengan Abhishek. Berita itu tentu saja mengejutkan para penggemar, soalnya penggemar Aishwarya masih belum bisa menerima ia bersama Abhishek. Beberapa dari penggemar mengatakan bahwa cincin itu palsu yang dikenakan Aishwarya dan itu tidak lain hanyalah pekerjaan promosi film. Akan tetapi setelah bertahun-tahun, tepatnya 3 tahun kemudian di tahun 2010, Aishwarya mengklarifikasi bahwa cincin itu asli, ia memakainya bahkan sampai saat ini. Aishwarya mengatakan dengan menyindir bahwa Tuhan itu sangat baik dan tentu kami bisa membeli batu-batu cincin seperti itu. Justru Aishwarya menilai tindakan Abhishek melamarnya dengan cincin tersebut adalah tindakan yang bermakna dan spontan. Dan sebelum Aishwarya mengatakan Abhishek adalah pria gentleman, Mimin lebih dulu harus mengatakan kalau Abhishek jauh lebih gentleman daripada Salman Khan. Begitu hebatnya Katrina Vicky bisa merahasiakan detail percintaan mereka sehingga tidak ada yang tahu keduanya menjalin hubungan. Dan karena dirahasiakan memang kita merasa seperti Vicky bakal mustahil dipilih Katrina ya. Tapi tahu nggak sih guys, Vicky Kaushal baru melamar Katrina dengan cincin sehari sebelum pernikahannya loh. Di hotel malam hari sebelum pernikahannya di esok hari, Vicky dan Katrina sudah tiba duluan di sana. Setelah makan malam, Vicky Kaushal berlutut melamar Katrina sebelum semua keluarga Vicky Katrina tiba di lokasi pernikahan. Wah, ini benar-benar dalam keadaan genting nih Mas Vicky baru lamar Katrina guys. Menurut Vicky dia sudah didesak oleh teman-teman terdekat juga keluarganya untuk melamar Katrina sebelum pernikahan mereka. Tetapi entah kenapa Vicky Kaushal tidak melakukan hal itu hingga benar-benar air sudah di batang leher baru ia melakukannya. Untungnya Katrina ini bukan wanita yang menuntut ya. Karena yang terpenting bagi Katrina adalah bagaimana seorang pria itu bisa menyayangi ibu dan kakak adiknya, juga bisa menyayangi kedua orang tuanya. Dan itulah mengapa ia memilih Vicky Kaushal.
Yang terakhir ini adalah gaya lamaran Anjali kecil Kuch Kuch Hotahe. Berturut-turut gagal di India menjadi aktris utama, Anjali kecil lebih banyak berpergian ke luar negeri. Dan ia mendapatkan cintanya dengan pria bule di Los Angeles. Gaya lamaran Anjali kecil menyita perhatian netizen karena berbeda dari biasanya. Ia merekam sendiri bagaimana pria itu berlutut untuk memberikannya cincin. Anjali sangat terharu dan memeluk pria itu sambil memamerkan pahanya yang putih mulus. Karena ini adalah gaya lamaran bule guys, jadi tidak pantas ya kita mengatakan itu adalah tindakan vulgar. Tetapi dari kacamata orang India dulu dan sedikitnya di Indonesia, oke, lamaran itu adalah gaya lamaran yang sangat murahan bagi Anjali kecil. Anjali kecil yang bernama Sana Said ini hingga hari ini belum juga dinikahi oleh kekasihnya itu loh guys. Terus arti lamaran itu bagi orang-orang bule apa sih? Tinggal bersama tanpa pernikahan seperti itu kah? Entahlah, kita kan beda budaya ya. Itulah beberapa gaya lamaran aktor-aktris Bollywood. Nah, kalian gaya lamarannya romantis gak nih sama pasangan-pasangan kalian?